Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu asrofil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassuhada'i wassolihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah, Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang, sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau berwajah pada malam hari ini. Marilah kita berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama belajar pengaosan pada malam hari ini. Minggu yang lalu udah nyampe ke ayat 2 di dalam surat Al-Ikhlas. Sekarang kita melanjutkan ke ayat 3 di dalam surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, hanya Allah lah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maksudnya, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, karena Allah itu yang Maha Tunggal. Allah itu yang Maha Esa. Allah itu yang Maha Agung. Allah itu yang Maha Besar. Allah itu yang Maha Merajai. Allah itu yang Maha Adil. Allah itu yang Maha Rahman dan Rahim. Karena Allah itu yang Maha Tunggal. Tunggal itu seperti alif. Alif ing satuhune Gusti Allah kamanunggal kang siji, kang wajib disembah oleh seluruh makhluk-makhluknya, oleh seluruh cipta-ciptaannya yang ada di dalam dunia atau alam semesta. Karena Allah itu yang Maha Tunggal. Jadi seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan
diciptakan oleh Gusti Allah itu harus menyembahnya ke Allah. Karena Allah itu la ilaha illallah, tiada tujuan selain Allah yang wajib disembah kecuali Allah. Jadi namanya dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, yaitu Allah itu yang Maha Tunggal. Lalu dilanjutkan dengan lam mati, Gusti Allah gawe dalan. Jadi Gusti Allah gawe dalan untuk menciptakan makhluk-makhluknya. Sebelum ada makhluk-makhluknya di dalam surgawi. Lalu Gusti Allah itu menciptakan makhluk-makhluknya di dalam surgawi. Jadi Gusti Allah itu gawe dalan. Jadi Gusti Allah itu mencari bahan untuk menciptakan makhluk-makhluknya, untuk dilestarikan, untuk dikembangbiakan. Karena Gusti Allah itu yang Maha Tunggal. Jadi Gusti Allah menciptakan makhluk-makhluknya itu. Lalu yang pertama yang dipegang oleh Gusti Allah yaitu nur. Lalu Gusti Allah itu memegang nur. Lalu Gusti Allah untuk menciptakan makhluk yang dari bahannya nur itu. Tapi nur itu belum waktunya untuk dibuat makhluk. Lalu nur itu dilepaskan lagi. Lalu Gusti Allah memegang cahaya untuk menciptakan makhluk-makhluknya yang mau diciptakan. Lalu terjadilah makhluk yang dari cahaya. Lalu terbentuklah malaikat. Lalu Gusti Allah menciptakan seluruh malaikat itu dari satuan, puluhan, ratusan, sampai ribuan, sampai jutaan. Tapi yang pertama malaikat itu dikasih nama, yaitu malaikat Jalatullah. Lalu malaikat itu diciptakan dari satuan, puluhan, ratusan, sampai ribuan, sampai jutaan. Lalu Gusti Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya juga. Lalu Allah memegang bara api. Lalu Gusti Allah memegang bara api. Lalu bara api itu diciptakanlah makhluk lagi. Lalu bara api itu diciptakanlah sebangsa jin. Sebangsa jin juga itu terciptanya dari satuan sampai puluhan, ratusan, sampai ribuan, sampai jutaan pula. Lalu terus menerus Gusti Allah menciptakan makhluk-makhluknya itu. Lalu Gusti Allah menciptakan yang paling terakhir. Gusti Allah ingin menciptakan makhluk yang paling terakhir, yang paling sempurna, yang paling dimuliakan oleh Gusti Allah, yaitu seorang nabi. Lalu Gusti Allah itu memegang segumpal tanah. Lalu diciptakanlah segumpal tanah itu untuk menjadi seorang nabi. Tapi tidak jadi untuk diciptakan. Lalu digabung lagi dengan api. Lalu tidak jadi lagi. Lalu digabungkan dengan cahaya. Lalu tidak jadi lagi. Lalu digabungkan dengan nur. Barulah terbentuklah seorang manusia. Lalu terbentuklah seorang nabi. Nabi itu adalah Nabi Adam alaihi salam yang dimuliakan Allah, yang paling sempurna ciptaan Gusti Allah itu adalah karena Nabi Adam alaihi salam. Karena Nabi Adam alaihi salam disempurnakan oleh Gusti Allah, lalu dimuliakan oleh Gusti Allah.
Jadi bibit manusia itu adalah yang utama, yang terciptanya di dalam surgawi itu adalah kayak Nabi Adam alaihi salam, bukan kayak Nabi Muhammad SAW. Kalau kayak Nabi Muhammad SAW terciptanya di dalam dunia, dalam keluarnya dari turunan-turunan Siti Hawa rahimnya. Jadi kalau orang yang menyatakan yang utama itu kan Nabi Muhammad SAW yang diciptakan oleh Gusti Allah, berarti penafsirannya kurang pas. Yang pas itu yang terciptanya di dalam surgawi itu adalah kain Nabi Adam alaihi salam. Tapi kalau nurnya yang dipegang oleh Gusti Allah itu benar, tapi tidak bisa dibentuk oleh Gusti Allah sebagai makhluk manusia di dalam surgawi. Nur Muhammad itu terciptanya di dalam dunia, di dalam turunan-turunan kayak Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu keluarlah Nur Muhammad itu terciptanya dari turunan-turunan kayak Nabi Adam alaihi salam. Mem itu maknanya Muhammad. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terciptanya di dalam dunia, bukan di surgawi. Karena manusia itu ada yang terciptanya di dalam surgawi dan ada juga terciptanya di dalam dunia. Jadi kalau ada orang yang menyatakan kayak Nabi Muhammad SAW bibit manusia, itu berarti penafsirannya kurang pas. Bibit manusia itu adalah kayak Nabi Adam alaihi salam, karena terciptanya kayak Nabi Adam alaihi salam di dalam surgawi, bukan di dalam dunia. Kalau kayak Nabi Muhammad SAW terciptanya di dalam dunia. Lalu dilanjutkan dengan huruf ya Jabariyah, maknanya perjalanan manusianya. Seluruh manusia itu ada perjalanan-perjalanannya, ada proses-prosesnya. Tentang apapun manusia itu ada perjalanannya. Tentang turunan, tentang rezeki, tentang barokah, itu ada perjalanan semua. Kalau manusia itu ingin pintar, harus perjalanannya belajar. Kalau manusia itu ingin benar, harus ada perjalanannya, ingin benarnya. Kalau manusia itu ingin mempunyai berkecukupan, manusia itu harus berusaha, harus berjalan, ada perjalanannya, ada proses-prosesnya. Jadi manusia itu kalau ingin pintar itu harus ada perjalanannya, karena di huruf ya Jabariyah perjalanan manusianya. Semua manusianya itu kalau ingin mempunyai keinginan-keinginan itu ada perjalanan semua. Manusia itu ingin mempunyai kekayaan itu ada perjalanannya. Kalau manusia itu ingin pintar itu harus belajar atau berguru. Kalau manusia ingin mulia harus perjalanannya yang baik, yang bagus, yang benar. Itu entar jadinya mulia. Kalau perjalanannya tidak baik, tidak bagus, tidak benar, tentang perjalanannya itu tidak mulia. Itu semuanya tergantung perjalanan manusianya. Karena di dalam huruf lam mati Gusti Allah gawe dalan. Lalu Gusti Allah menciptakan kan Nabi Adam. Lalu turunan-turunan kan Nabi Adam ada yang dimuliakan oleh manusia, yaitu kan Nabi Muhammad SAW di dalam huruf mim maknanya Muhammad. Lalu dilanjutkan dengan huruf ya Jabariyah, maknanya perjalanan manusianya. Jadi manusia itu harus mempunyai perjalanan kalau ingin sukses, ingin tujuannya, keinginannya.
Itu harus ada perjalanannya manusianya itu. Lalu dilanjutkan dengan lamati jareli, Gusti Allah gawe lingkaran. Jadi Gusti Allah gawe lingkaran-lingkaran alam dunia, lingkaran-lingkaran duniawi, lingkaran-lingkaran rezeki, dan lingkaran-lingkaran yang selanjutnya. Itu semuanya untuk manusia. Di dalam dunia ini ada banyak ribuan lingkaran-lingkaran. Ada lingkaran duniawi, ada lingkaran kepintaran, ada lingkaran kewibawaan. Itu semua banyak di dalam dunia ini. Tergantung manusianya mengambilnya yang mana. Karena di dalam lingkaran keluarga, lingkaran rumah tangga, lingkaran masyarakat, dan lingkaran-lingkaran selanjutnya. Karena di dalam dunia ini banyak lingkaran-lingkaran, jadi tergantung manusianya memilihnya yang mana lingkarannya. Karena lingkaran itu ada yang baik, ada yang buruk. Tergantung manusianya memilihnya lingkaran yang mana. Lingkaran kemuliaan ada, lingkaran kebaikan ada, lingkaran kebijakan ada, lingkaran kejahatan ada, lingkaran kejelekan juga ada. Jadi tergantung manusianya itu memilihnya yang mana. Tinggal memegang atau meyakini mana yang dipilih. Karena dihorok dan ajaroba saking Gusti Allah. Jadi manusianya itu ajaroba saking Gusti Allah. Karena manusia itu harus memegangnya ke Allah kalau ingin jalannya benar. Karena di diri manusia itu ada dua unsur semua. Ada yang baik, ada yang jelek. Ada yang kanan, ada yang kiri. Semuanya tergantung manusianya. Kalau manusianya itu memegangnya ajaroba saking Gusti Allah, berarti memegangnya kemuliaan, kebaikan, kebenaran, dan kebagusan. Lalu dilanjutkan dengan huruf wawu jabarwa, maknanya lingkungan. Lingkungan-lingkungan di dalam dunia ini banyak lingkungannya. Ada lingkungan kebaikan, ada lingkungan kejelekan, ada lingkungan kemaksiatan. Jadi tergantung manusianya memilihnya yang mana, baik, buruk, maksiat, atau kemuliaan, kebaikan, kebagusan. Tergantung manusianya memilihnya yang mana tentang lingkungan. Karena huruf wawu jabarwa maknanya lingkungan. Lalu dilanjutkan dengan lamati jabarlah, Gusti Allah gawe jalan. Gusti Allah gawe jalan tentang lingkungan, tentang lingkaran, tentang duniawi, tentang rezeki, tentang kebaikan dan keburukan. Semuanya ada jalannya semua. Tergantung manusianya memilihnya jalan yang mana. Karena di dalam lingkungan pasti ada jalan, di dalam lingkaran pasti ada jalan. Jadi tergantung manusianya memilihnya jalan yang mana. Karena jalan-jalan itu semuanya dibuat oleh Allah. Karena di dalam lamati Gusti Allah gawe jalan. Jadi tergantung manusianya memilih jalan yang mana. Jalan kebaikan ada, jalan keburukan ada, jalan kemuliaan ada, dan jalan-jalan yang lainnya juga ada. Tergantung manusianya memilihnya yang mana. Karena di dalam huruf lamati Gusti Allah gawe jalan. Jadi semuanya Gusti Allah mengasih jalan terhadap manusia-manusia yang menginginkan sesuatu. Karena manusia itu ada yang menginginkan kebaikan, ada yang menginginkan kemuliaan, ada yang menginginkan kebagusan, ada yang menginginkan kebenaran. Ada pula manusia yang menginginkan kemaksiatan, ada pula manusia menginginkan kejahatan, ada pula manusia itu menginginkannya keburukan. Karena di dalam manusia itu ada yang baik, pasti ada yang buruk. Manusia itu ada yang mulia, pasti ada yang tidak mulia. Jadi tergantung manusianya memilihnya yang mana. Karena Gusti Allah sudah mengasih jalan terhadap manusianya.
tergantung manusianya memilihnya yang mana, kanan atau kiri, baik atau buruk. Lalu dilanjutkan dengan huruf ya paseyu, maknanya akhirat atau surga neraka. Karena segala sesuatu perbuatan-perbuatan manusia di dalam dunia entar mendapatkan pembalasannya di dalam kubur, entar dimintai pertanggungjawabannya. Karena manusia itu tergantung perbuatannya di dalam dunia, lalu entar menanggung beban atau ditanya jawabi entar di alam kubur. Di alam dunianya amal perbuatan apa yang kamu lakukan, baik atau buruk. Kalau baik mendapatkan nikmat kubur, kalau buruk mendapatkan siksa kubur. Kalau udah waktunya entar, kalau udah kiamat kubur, lalu manusia itu tidak ada kehidupan di dalam dunia ini, lalu manusia itu dibangkitkan dari alam kubur itu, lalu dikumpulkan di dalam alam akhirat. Alam akhirat itu maksudnya alam mahsyar. Jadi manusia itu, seluruh makhluk yang namanya manusia itu entar dimintai pertanggungjawabannya, dikumpulkan semua di alam mahsyar. Manusia itu di alam mahsyar itu semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, tidak ada yang tua. Semuanya sama. Tidak ada membawa apapun di dalam alam mahsyar itu. Sehelai kain pun tidak ada yang menempel di dalam tubuhnya. Karena yang dibawa di dalam alam mahsyar itu amal perbuatannya di dalam dunia. Lalu dikumpulkan di alam mahsyar itu untuk dimintai pertanggungjawabannya, untuk melewati alam pertimbangan. Jadi manusia itu entar dikumpulkan di alam mahsyar itu, lalu entar di alam pertimbangan, lalu manusia itu disuruh melewati alam pertimbangan itu. Alam pertimbangan itu entar dipertanyakannya lah. Alam pertimbangan itu maksudnya laku lampah manusianya itu di dalam dunia, lalu di alam mahsyar, lalu manusia itu di alam pertimbangan. Alam pertimbangan itu maksudnya laku lampah manusianya itu entar ditimbang-timbang oleh Gusti Allah. Apakah ada kebaikan ataukah tidak ada kebaikan? Kalau manusia itu kebaikannya banyak, lalu bisa melewati alam pertimbangan, lalu mendapatkanlah surgawi. Kalau manusianya itu tidak mendapatkan kebaikan, menjalankan yang dia keburukan di dalam dunianya, entar mendapatkan pembalasannya, dia itu masuk neraka. Tapi alam surga, alam neraka, alam pertimbangan, alam mahsyar, semuanya belum dibuka. Yang dibuka oleh Gusti Allah yaitu alam rahim, alam dunia, dan alam kubur. Bila ada orang yang menyatakan bahwa surga itu sudah dibuka, itu salah menafsirkan. Bila ada orang bilang neraka itu sudah dibuka, berarti manusia itu salah menafsirkan. Bila ada alam pertimbangan sudah dibuka, berarti manusia itu salah menafsirkan. Bila ada alam mahsyar sudah dibuka, alam pertimbangan sudah dibuka, alam surga neraka sudah dibuka, berarti manusia itu salah menafsirkan. Gusti Allah itu yang telah dibukakan oleh Gusti Allah ada 3 alam, yaitu alam rahim, alam dunia, alam kubur. Alam kubur itu maknanya alam kelanggengan. Tidak ada yang tahu diangkatnya kapan, itu tidak ada yang tahu. Seluruh makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah itu di alam kelanggengan itu tidak ada yang tahu diangkatnya kapan alam kelanggengan itu. Karena di dalam alam kubur atau alam kelanggengan itu maksudnya di dalam alam kubur itu manusia itu langgeng. Kalau langgeng itu tidak kekal. Kalau langgeng itu lama maksudnya.
Jadi tidak ada yang tahu waktunya diangkatnya kapan. Karena di dalam alam kelanggengan atau alam kubur itu tergantung Allah mengangkatnya. Kalau alam dunianya udah kiamat kubro, lalu barulah tidak ada kehidupan di alam dunia, barulah alam kelanggengan atau alam kubur barulah diangkat. Kalau ada orang bilang surga, neraka, atau alam maksa atau alam pertimbangan udah dibuka, berarti manusia itu salah menafsirkan. Bila ada orang bilang penegasan bahwa kalau tidak menyetujui keinginan-keinginan manusia itu entar masuk neraka, itu jangan diyakini. Yang diyakini, yang dibuka oleh Gusti Allah itu ada 3 alam. Alam lahir, alam dunia, alam kubur. Alam kubur juga diangkat itu tidak ada yang tahu tentang diangkatnya alam kubur atau alam kelanggengan, tergantung Allah. Lalu dilanjutkan dengan wawo mati. Gusti Allah gawe lingkungan. Gusti Allah gawe lingkungan. Gusti Allah membuat lingkungan alam rahim, lingkungan alam dunia, lingkungan alam kubur, dan juga lingkungan alam maksa, juga lingkungan alam pertimbangan, juga lingkungan surga neraka. Semua dibuat oleh Gusti Allah. Tapi yang mudah dibuka yaitu ada 3 alam, yaitu alam rahim, alam dunia, dan alam kubur. Kalau diangkat alam kubur itu belum ada yang tahu, karena alam kubur itu alam kelanggengan. Kelanggengan itu lama, karena semenjak Nabi Adam alaihi salam sampai sekarang alam kubur itu belum diangkat oleh Gusti Allah. Berarti alam kubur itu alam kelanggengan. Alam kelanggengan itu lama diangkatnya oleh Gusti Allah. Tidak ada yang tahu tentang alam kelanggengan. Jadi kalau ada orang yang menegaskan kalau tidak menuruti keinginan-keinginannya lalu masuk neraka, itu jangan dipercaya, jangan diyakini, karena Gusti Allah lah yang menentukan segala sesuatu apapun. Karena di huruf ain ghin ing pangeran kang berhak, segala sesuatu apapun itu Gusti Allah yang menentukan, yang merajai itu Gusti Allah, bukan manusia. Karena manusia itu hanya sekedar ciptaan Gusti Allah di dalam huruf sin jaresi. Manusia itu hanya ciptaan Gusti Allah. Jadi jangan dipercaya kalau ada orang yang tidak menginginkan manusia itu untuk mengikuti Gusti Allah. Karena manusia itu harus patuh sama Allah, jangan patuh sama manusia. Karena manusia itu mempunyai nafsu, mempunyai amarah, mempunyai kebaikan dan mempunyai kebijakan. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia itu pasti mempunyai kesalahan dan kebenaran. Tapi kalau Gusti Allah itu mempunyai kebenaran, mempunyai kesucian, mempunyai kepastian. Jadi percayalah kepada Gusti Allah, jangan kepada manusia. Kalau ada orang yang bilang manusia, kalau tidak patuh sama manusia akan masuk neraka, jangan dipercayai. Karena dia manusia, saya manusia. Sejatinya manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang suci. Yang paling suci itu Gusti Allah. Jadi percayalah kepada Allah, jangan kepada manusia. Lalu dilanjutkan dengan huruf lama tijabarlah Gusti Allah gawe jalan. Jadi Gusti Allah gawe jalan untuk manusia itu. Harus mengetahui manusia itu jalan yang baik atau jalan yang buruk. Karena manusia di antara manusia itu ada yang baik, ada yang buruk. Jadi tergantung penilaian manusianya itu. Kalau ada orang sepintar apapun, tapi kalau dia menyatakan salah, berarti jangan diikuti.
Ada orang yang bodoh sekalipun, tapi dia menyatakan kebenaran, ikutilah. Karena orang bodoh ada kelebihan, orang pintar ada kekurangan. Jadi pilihlah, tergantung manusianya itu, mana yang diambil. Apakah memilih yang bodoh ada kelebihannya, apakah memilih yang pintar banyak kekurangannya. Lalu dilanjutkan dengan huruf dal, ajroba saking Gusti Allah. Jadi manusianya ajroba saking Gusti Allah. Kalau manusianya ajroba saking Gusti Allah, entar manusia itu mempunyai keyakinan, pedoman, keimanan, pendirian saking Gusti Allah. Lalu diperkuatlah oleh dirinya. Kalau menginginkannya keyakinan, keimanan, pedoman saking Sang Pencipta, yaitu Gusti Allah. Karena di dalam lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi Gusti Allah itu yang maha tunggal. Gusti Allah itu yang maha tunggal. Tunggal itu seperti alif. Alif itu ing satu hune. Gusti Allah kamanunggal kang siji, kang wajib disembah oleh seluruh makhluk-makhluknya, oleh seluruh cipta-ciptaannya yang ada di dalam dunia dan alam semesta. Jadi manusia itu harus mempercayai kepada Allah, karena Allah itu yang paling benar, Allah itu yang Maha Esa, Allah itu yang Maha Suci, Allah itu yang merajai, Allah itu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah kecuali Allah. Cukup sekian saja pengawasan malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhmina wa Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala wa sallallahu ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa majidan ya rabbana lakal hamdu kama surudani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan min jami'il ahwal wal afat wa tarkuna bi jami'il hajat wa tarkuna bi jami'il syi'at wa tarkuna bi indaka ala darajat wa tubarak sabul qadam fil hayat. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika fil ghanimah min kulli fawjin jannati wa najatan min fadlil khaisat. Allahumma ighfir lana wa li walidina kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakah fi rizqi wa nabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa badal maut. Allahumma amin alaina fi shawaratil maut wa najil min fadil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la taqabbal minna innaka innaka tawwabur rahim. Wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berati berzkilah wa umurina wa salamati berati berzkilah wa umurina wa salamati berati berzkilah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu